Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas materi baru pada part ketiga, yaitu dengan topik optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era global. Nah, apa itu infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era global? Yaitu di mana perbankan syariah di era digital mencakup pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisien dan layanan seperti big data dan mobile banking, serta pengembangan infrastruktur yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan basis data dan sumber daya. Dan di mana sumber daya manusia yang kompeten tentang ini penting untuk menjawab tantangan persaingan dan memenuhi ekspektasi nasabah yang sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip bisnis syariah. Kemudian masuk ke perkembangan digital, di mana era digital telah membawa informasi besar dalam perbankan syariah. Terus harus beradaptasi dengan teknologi terbaru untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin digital savvy. Terus komponen optimalisasinya, strukturnya itu perangkat keras, hardware, meningkatkan dan pemeliharaan infrastruktur fisik seperti server dan perangkat pendukung. Dan di mana perangkat lunak itu software, pengembangan sistem informasi dan aplikasi yang efisien seperti mobile banking dan internet banking yang harus diselaraskan dengan prinsip syariah. Kemudian di dalam pemanfaatan teknologi seperti big data untuk analisis yang lebih baik dalam mengamati sumber daya manusia atau SDM, perekrutan dan pelatihan talentan yang kompeten dalam bidang teknologi informasi untuk mengoperasikan sistem digital dengan efisien dan sesuai. Baik, masuk ke dalam strategi optimalisasi pemanfaatan teknologi analitik, di mana menggunakan big data untuk analisis lebih mendalam sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik, kemudian layanan yang lebih personal dan detektifnya yang lebih dini. Kemudian pengembangan platform digital, yaitu menyediakan mobile banking, internet banking, dan layanan digital lainnya yang mudah, nyaman, aman, dan integrasi untuk berbagai kebutuhan nasabah. Kemudian dalam kolaborasi itu menjamin kerjasama dengan perusahaan teknologi non-bank untuk mendukung pengembangan teknologi dan infrastruktur. Kemudian dalam keselarasan strategi, memastikan strategi teknologi informasi TI sejalan dengan tujuan bisnis. Kemudian untuk keberhasilan transformasi digital yang berkelanjutan. Kemudian ada peningkatan keamanan, memperkuat Islam, keamanan siber, dan perlindungan detail untuk kepercayaan nasabah dan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian masuk ke pendekatan bertahap, melaksanakan pengembangan infrastruktur dan regulasi secara bertahap dan berkelanjutan dengan tetap melanjutkan atau melaraskan urgensi dan prioritas. Kemudian lanjut ke tujuan utama strategi optimalisasi. Nah, di dalam tujuan utamanya yaitu berfokus pada teknologi dan digitalisasi, yang dimana menciptakan bank masa depan yang lebih efisien dan berorientasi pada nasabah. Ada beberapa tujuan utamanya, yaitu 1. Peningkatan daya saingan dan pertumbuhan bisnis. Di dalam mencapai pertumbuhan tersebut berkelanjutan dengan menjangkau segmen pasar baru melalui performa digital dan menawarkan produk yang lebih relevan melalui personalisasi. Kemudian memastikan bank tetap relevan dan unggul yang menghadapi persaingan dan bank digital lainnya. Kemudian yang kedua, efisiensi operasional dan pengurangan, melakukan otomasi proses bisnis, misalnya loading nasabah, persetujuan kredit untuk mengurangi biaya operasional atau cost income. Kemudian menganalisis kesalahan manusia, human error. Kemudian yang ketiga, peningkatan pengalaman dan royalitas nasabah, menyediakan pengalaman nasabah. Baik, selanjutnya itu di dalam ciri-ciri strategi optimalisasi, khususnya dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan yang melakukan transformasi digital yang telah saya rangkum, di mana ciri-ciri strategi optimalisasi digital perbankan dicirikan oleh fokus pada peningkatan efisiensi, nilai tambah bagi nasabah, dan mitigasi melalui adopsi teknologi yang terencana.
Ada beberapa cirinya, itu pertama fokus pada data dan keputusan tepat. Ciri utamanya itu adalah penggunaan data secara strategis untuk mendapatkan wawasan. Terus pemanfaatan teknologi analitik menggunakan big data untuk analisis yang lebih mendalam. Tujuan keputusannya itu menghasilkan keputusan yang lebih baik dan layanan yang lebih personal. Terus manajemen risiko mampu mendeteksi risiko pembiayaan yang lebih dini. Yang kedua, prioritas pada kemudahan dan integrasi layanan, yang dimana strategi ini berpusat dalam pengalaman nasabah atau customer expression. Kemudian, pengembangan platform digital menyediakan platform seperti mobile banking, internet banking, dan layanan digital lainnya. Kemudian masuk ke layanannya, yaitu memastikan bahwa layanan tersebut mudah, nyaman, aman, dan terintegrasi untuk berbagai kebutuhan nasabah. Yang ketiga itu cirinya orientasi pada sinergi dan ekstensibilitas, mengakui keterbatasan internal dan mencari keunggulan melalui kemitraan. Kemudian kolaborasi menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi non-bank, business tensing companies untuk mendukung pengembangan teknologi dan infrastruktur. Yang keempat, cirinya itu tata kelola dan keselarasan bisnis, yang dimana ia memastikan bahwa investasi teknologi mendukung visi bisnis secara keseluruhan, dimana keselarasan strategi memastikan strategi teknologi informasi sejalan dengan tujuan bisnis bank. Masuk ke infrastruktur teknologi informasi, yang dimana infrastruktur teknologi informasi adalah kunci untuk mendukung operasi bank syariah dengan server yang handal dan jaringan yang cepat, di mana bank mendapatkan atau dapat memberikan layanan yang lebih baik. Kemudian keamanan datanya juga harus menjadi prioritas utama dalam infrastruktur ini. Masuk ke regulasi dan kebijakan. Regulasi dan kebijakan mendukung adalah faktor penting dalam optimalisasi infrastruktur. Di dalam bank syariah harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan. Kebijakan yang jelas membantu dalam pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, di dalam inovasi inovasi dalam layanan perbankan, syariah sangat penting untuk menarik nasabah baru. Dengan memanfaatkan teknologi bank, dapat menawarkan produk yang lebih variatif dan mudah diakses. Ini termasuk layanan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian masuk ke pengalaman nasabah. Dengan meningkatkan pengalaman nasabah adalah tujuan utama dari optimalisasi infrastruktur dengan sistem yang efisien dan ramah pengguna. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan baik dan mudah. Di dalam feedback tersebut, nasabah harus diperhatikan untuk perbaikan berkelanjutan. Kemudian keamanan dan privasi. Keamanan data adalah aspek krusial dalam infrastruktur perbankan. Bank syariah harus menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk melindungi informasi nasabah. Selain itu, privasi nasabah juga harus dijaga dengan baik untuk membangun kepercayaan. Di dalam kolaborasi dengan fitness, di dalam kolaborasi tersebut, perusahaan fitness dapat berkolaborasi dalam memperkuat infrastruktur bank syariah. Melalui kemitraan ini, bank dapat mengakses teknologi terbaru dan memperluas jaringan layanan mereka. Ini juga membantu dalam meningkatkan inovasi di sektor perbankan dan sebagainya. Lalu ada beberapa contoh fitness syariah di Indonesia. Yang pertama itu PT Bank Nano Syariah atau Nano Bank Syariah adalah bank umum syariah pertama di Indonesia yang didirikan dari hasil pemisahan atau split-off unit usaha syariah PT Bank Sinarmas Tbk dan resmi beroperasi sejak 1 Januari 2024. Nano Bank Syariah menawarkan solusi keuangan syariah yang inovatif
dan modern dengan konsep kantor cabang dengan bentuk community hub. Yang kedua ada Amanah, yaitu fintech online pertama di Indonesia yang memberikan pinjaman syariah tanpa anggunan. Yang ketiga ada Berkah Fitness Syariah, yaitu platform marketplace pembiayaan yang memiliki beberapa program pembiayaan syariah seperti mudharabah dan ijarah. Yang keempat ada Duha Syariah, yang dimana lembaga pinjaman syariah yang telah mendapatkan izin dari OJK sejak April 2021 dan menawarkan pinjaman konsumtif dan pinjaman. Yang kelima ada Alami Syariah, yaitu platform P2P pendanaan syariah yang fokus pada UMKM. Sepanjang tahun 2023, Alami Syariah menjadi salah satu yang terbesar dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha dan UMKM dengan total nilai 24 miliar. Yang keenam ada Qaswah, yaitu perusahaan fitness yang menawarkan pembiayaan syariah khusus untuk UMKM dengan berbagai jenis bisnis menggunakan skema supply chain financing untuk pembiayaan kredit modal kerja. Yang ketujuh itu Etnis Fintech Indonesia atau ETHIS. Perusahaan P2P ending yang menghubungkan pendanaan dengan penerimaan dana untuk memberikan pembiayaan UKM dengan pembangunan properti. Yang kedelapan ada Dana Syariah Indonesia atau Dana Syariah, yaitu platform pinjol syariah legal khusus di bidang pembiayaan properti seperti pembangunan rumah. Kemudian yang 9 ada Duha Madaniyah Syariah atau Duha Syariah, yaitu platform pinjol syariah yang memberikan pembiayaan untuk membeli barang, biaya perjalanan umroh dan wisata halal, pendidikan hingga invoice financing yang sesuai dengan prinsip serta hukum Islam. Kemudian masuk ke tantangan dalam optimalisasi infrastruktur di industri perbankan syariah. Nah, terutama di era digital mencakup beberapa aspek yang kompleks. Berikut adalah beberapa tantangannya, yaitu 1. Regulasi dan kepatuhan. Tantangannya di mana peraturannya belum sepenuhnya adaptif terhadap inovasi digital dan perbedaan interpretasi prinsip syariah dapat menghambat pengembangan produk dan layanan baru. Kemudian solusinya itu pengembangan regulasi yang fleksibel dan inklusif serta harmonisasi standar syariah untuk menciptakan kepastian hukum. Yang kedua ada keamanan siber dan perlindungan data. Tantangannya itu meningkatnya resiko serangan siber dan kebocoran data yang dapat merusak kepercayaan nasabah dan menyebabkan kerugian finansial. Solusinya itu investasi dalam teknologi keamanan siber yang canggih, implementasi protokol keamanan yang ketat, dan edukasi berkelanjutan kepada karyawan dan nasabah mengenai praktik keamanan digital. Yang ketiga itu infrastruktur teknologi yang memadai. Tantangannya yang dimana keterbatasan infrastruktur teknologi terutama di era daerah perdesaan atau terpencil dapat menghambat dia aksesibilitas layanan perbankan digital. Solusinya investasi dengan pengembangan infrastruktur di telekomunikasi dan teknologi informasi yang merata serta penggunaan teknologi yang efisien dan terjangkau. Yang keempat, sumber daya manusia atau SDM yang kompeten. Tantangannya kekurangan tenaga ahli yang memiliki kombinasi pengetahuan tentang prinsip syariah dan teknologi digital. Solusinya program pelatihan dan pengembangan SDM yang komprehensif serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan industri
untuk menghasilkan tenaga ahli yang kompeten. Yang kelima ada literasi keuangan dan digital. Tantangannya itu tingkat literasi keuangan dan digital yang rendah di berbagai masyarakat, terutama di kalangan generasi tua dan masyarakat pedesaan. Solusinya program mengedukasikan dan sosialisasikan yang berkelanjutan serta pengembangan produk layanan yang memadai yang mudah untuk dipahami dan digunakan oleh semua kalangan. Yang keenam ada integrasi sistem dan data. Tantangannya kesulitan dalam mengintegrasikan sistem yang berbeda dan mengelola data yang berfragmentasi yang dapat menghambat efisien operasional dan pembiayaan atau pengambilan keputusan. Solusinya implementasi platform terintegrasi dan standar data yang konsisten, serta penggunaan teknologi big data dan analitik untuk mengolah data menjadi informasi yang berharga. Yang ketujuh ada biaya implementasi dan operasional, di mana tantangannya biaya investasi awal dan biaya operasional yang tinggi untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur digital. Solusinya dengan strategi investasi yang cermat dan efisien serta eksplorasi model bisnis yang inovatif untuk mengurangi biaya operasional. Kemudian yang kedelapan ada persaingan dengan finance konvensional. Tantangannya persaingan ketat dengan finance konvensional yang lebih dulu mapan dan memiliki sumber daya yang lebih besar. Solusinya diferensiasi produk dan layanan dengan meningkatkan keunggulan syariah serta kolaborasi dengan fintech syariah dan konvensional untuk menciptakan ekosistem yang saling menguntungkan. Yang berikutnya itu ada perubahan perilaku konsumen. Tantangannya itu adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin digital dan menurut layanan yang cepat, mudah dan personal. Solusinya pengembangan produk dan layanan yang berpusat pada pelanggan serta penggunaan teknologi untuk personalisasi layanan dan pengalaman pelanggan. Yang ke-10 ada skalabilitas, yang dimana tantangannya itu memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat dengan mudah ditingkatkan dan disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis dan perubahan kebutuhan pasar. Solusinya penggunaan teknologi yang fleksibel dan serta perencanaan yang matang untuk mengantisipasi pertumbuhan di masa depan. Maka kesimpulannya bahwa dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, industri perbankan syariah dapat mengoptimalisasi infrastruktur digitalnya dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan serta inklusif. Nah, tantangan yang dihadapi, meskipun ada peluang bank syariah juga menghadapi tantangan dalam optimalisasi infrastruktur. Ini termasuk biaya investasi, adaptasi teknologi, dan persaingan dengan bank konvensional. Dengan memahami tantangan ini, penting untuk mengembangkan strategi yang tepat. Terima kasih.